Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan semoga kalian yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, untuk pertemuan hari ini kita sudah masuk ke subbab yang baru, yaitu subbab B di materi bab yang pertama. Kalau beberapa minggu yang lalu kalian sudah belajar mengenai negara-negara ASEAN. Kalau untuk yang hari ini kita masuk subbab baru, yaitu subbab B mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, khususnya hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian, faktor pendorong, faktor penghambat, dan bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Oke, nah sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu juga coba kalian simak baik-baik ya video hari ini gitu ya. Dan jangan lupa kalian sediakan pulpen, kemudian buku tulisnya, kemudian buku BOS mungkin, dan buku yang IPS kalian yang sudah kalian beli. Nah, nanti simak baik-baik ya. Nanti di akhir Ibu akan mengasih game ya, game mengenai materi interaksi antar negara-negara ASEAN. So, jangan sampai ketinggalan ya, oke? Nah, sebelum Ibu masuk nih ke materi hari ini, nah sekarang Ibu mau liatin dulu nih ke kalian. Nah, ini di tangan Ibu ada handphone ya. Handphone, kemudian di sini ada spidol ya. Nih, spidol ternyata spidolnya buatan Jepang. Nah, kemudian di sini Ibu ada speaker laptop. Nah, nih tulisannya nih ya. Speaker laptop ini ternyata buatan Cina. Tadi HP Ibu buatan Cina juga gitu kan. Nah, pertanyaannya gitu sekarang, kok bisa sih barang-barang gitu kan yang ada di sekitar kita gitu. Kayak tadi nih Ibu tunjukin handphone. Handphone ini kan ada yang buatan Cina kan, kayak Vivo, Oppo, kemudian Samsung buatan Korea Selatan, LG juga. Kemudian ini spidol ternyata buatan Jepang. Terus ini tadi speaker buatan Cina. Nah, itu kok kenapa sih barang-barang tersebut gitu ya ada di sekitar kita? Kok bisa sih barang-barang buatan luar Indonesia gitu ya nyampe ke negara Indonesia dan kita sekarang bisa memakainya gitu? Kenapa sih? Apa faktornya? Iya, betul. Itu karena kita itu negara Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara sedunia, ya khususnya tadi negara-negara ASEAN gitu kan, yang sedang kita pelajari hari ini. Dan juga Indonesia melakukan kerjasama gitu kan dengan negara-negara yang ada di dunia. Ya kayak tadi kan, contohnya Indonesia kerjasama sama Jepang nih kan, sehingga bisa mendatangkan spidol nih, spidol whiteboard di Indonesia. Kemudian tadi nih HP, kita kenapa sekarang bisa pakai handphone gitu kan? Ya karena Indonesia kerjasama gitu kan dengan negara-negara produsen handphone tersebut. Terus juga ini sama nih, speaker hasil dari negara Cina ternyata. Nah itu juga sama karena Indonesia itu ya bekerja sama gitu kan dengan negara-negara ASEAN gitu. Nah, itulah nih yang akan kita pelajari selama beberapa menit ke depan gitu. Nanti kalian harus bisa nih tahu mengenai pengertian kerjasama, faktor pendorong, faktor penghambat, dan bentuk-bentuk kerjasama gitu kan. Karena pada dasarnya gitu kan, hakikatnya manusia dan negara-negara tersebut tuh tidak bisa gitu kan hidup
sendiri-sendiri gitu. Kita pasti memerlukan bantuan orang lain. Kita pasti Indonesia gitu kan, walaupun Indonesia itu negara yang kaya akan sumber daya alam, tapi ternyata kita juga tidak bisa gitu kan hidup sendiri. Ya kayak tadi contohnya kan, kita butuh spidol, kita bisa mendatangkan dari Jepang. Kita butuh handphone, kita bisa mendatangkan dari Cina, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Kita butuh speaker dan laptop, ya bisa didatangkan juga dari negara-negara lain gitu. Yaitu karena pada dasarnya manusia dan negara-negara tersebut tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita pasti saling membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Sehingga kita harus melakukan yang namanya kerjasama. Nah, kemudian ini kompetensi inti yang harus kalian capai. Ini kompetensi intinya masih sama dengan awal-awal Ibu jelaskan gitu tentang materi mengenal ASEAN. Kemudian untuk kompetensi dasarnya pun masih sama, yaitu kompetensi dasar 3.1, yaitu mengenai materi negara-negara ASEAN gitu. Cuma sekarang udah beda subbabnya saja. Dan yang kompetensi dasar keterampilannya 4.1 juga masih sama gitu tentang negara-negara ASEAN. Nanti kalian ada tugas lagi gitu tentang keterampilan dari materi kompetensi dasar 4.1. Nah, kemudian ini tujuan pembelajaran yang harus bisa kalian capai gitu kan hari ini. Yang pertama, kalian harus bisa nih menjelaskan tentang pengertian kerjasama. Nah, kalian harus tahu kan, karena kerjasama itu kan sangat dekat gitu kan dalam kehidupan kita. Setiap harinya kita pasti melakukan kerjasama gitu dengan orang lain gitu kan. Ya dengan teman sendiri juga kan kita pasti melakukan kerjasama gitu. Nah, kita penting nih untuk mempelajari materi kerjasama ini ya karena tadi gitu kan pada dasarnya hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri gitu kan. Ya kayak sekarang nih walaupun gitu kan kalian itu sudah beda kelas gitu kan. Maksudnya teman-teman sekarang kalian itu ya berasal dari kelas 7 yang berbeda-beda. Tapi kalian harus tetap bisa kerjasama ya dengan teman-teman kalian. Karena kompetensi kerjasama ini tuh ya sangat penting gitu untuk kehidupan kalian kelak gitu karena nanti setelah kalian dewasa gitu kalian harus dituntut mampu untuk bekerja sama dengan siapapun dan dimanapun makanya kalian harus bisa nih mengenai kerja sama. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya kerjasama. Nah, kalian harus tahu ya faktor apa saja sih yang mendorong terjadinya kerjasama antar negara-negara yang ada di dunia, khususnya ASEAN. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa nih mengidentifikasi faktor penghambat terjadinya kerjasama. Nah, ternyata tuh bukan pendorong aja, ternyata ada yang menghambat terjadinya kerjasama antar negara ASEAN gitu kan, khususnya ASEAN gitu. Dan yang terakhir tentang menjelaskan bentuk-bentuk kerja sama ASEAN. Nah itu ya, jadi ternyata ASEAN pun punya bentuk-bentuk kerja samanya tersendiri. Nah itu yang akan kalian pelajari hari ini, yang harus kalian capai ya. Nah ini kesemuanya, empat-empatnya harus bisa kalian pelajarin hari ini, seperti itu. Lihat nih, di depan kalian ada gambar-gambar, lambang-lambang dari organisasi kerjasama negara-negara sedunia. Coba ada yang tahu nggak ini lambang apa? Yang sebelahnya lambang apa? Yang sebelahnya lagi ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Dan yang terakhir ini apa? Ayo, udah ada yang tahu belum? Coba tebak. Ini kan pasti sudah kalian pelajarin dong waktu SD gitu kan. Seenggaknya dikit-dikit pasti kalian tahu lah. Oke, nah sekarang kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk yang biru ini kalian pasti tahu dong. Itu lambang dari organisasi apa? Iya, betul. Ini yang pertama itu
lambang dari Organisasi Kerjasama ASEAN, Association Southeast Asian Nation. Nah, ini yang kita pelajarin kemarin-kemarin itu ya. Kemudian yang kedua, coba nih tulisannya APEC. Nah, ini sama. APEC itu organisasi kerjasama. Cuma ada yang tahu nggak coba? Organisasi kerjasama apa sih APEC tuh? Ya, betul. APEC itu organisasi kerjasama ekonomi kawasan ASEAN juga. Asia Pasifik. Karena singkatan dari APEC itu Asia Pacific Economic Countries. Apa corporation ya? Asia Pacific Economic. Nah, pokoknya ini APEC ini kerjasama antar negara, kerjasama ekonomi ya, antar negara-negara se-Asia Pasifik. Nah, kemudian nih yang ketiga, ini lambang apa? Iya, betul. Ini yang ketiga, gambar dari OPEC. Ada yang tahu OPEC apa? Good. Oke. OPEC itu organisasi pengekspor minyak bumi ya. Pengekspor negara-negara penghasil minyak bumi sedunia. Atau singkat kepanjangannya itu dari Organization Petroleum Exporting Countries kan. Makanya terjemahannya itu organisasi pengekspor minyak bumi negara-negara sedunia. Kemudian yang keempat, ini lambang dari apa? Good, ini IBRD. Ada yang tahu IBRD itu kepanjangan dari apa? Pintar. IBRD itu kepanjangan dari International Bank Reconstruction and Development, atau sekarang itu lebih dikenalnya dengan World Bank gitu. Nah, ini World Bank ini IBRD itu untuk di bidang pembangunan gitu, organisasi kerjasama di bidang pembangunan. Kemudian nih, yang kelima, ada yang tahu lambang apa? Iya, betul ya. Ini udah ada ya jelas FAO. Di bidang apa tuh FAO? Nah, betul. FAO itu di bidang pangan atau kepanjangannya kan dari Food Agriculture Organization atau organisasi pangan sedunia. Kemudian, nih ada yang tahu apa? Pintar. Ini tuh lambang dari IMF atau International Monetary Fund ya, atau dana moneter internasional. Ini di bawah naungan PBB. Dan yang terakhir ada apa ini? Good, IFC atau International Finance Corporation. Nah, ini IFC itu kerjasama di bidang keuangan gitu. Nah, ini sama masih berada di naungan PBB atau World Bank juga. Nah, jadi lambang-lambang organisasi yang ada di depan kalian ini, yang ada berapa nih? 7, itu semuanya ya organisasi kerjasama gitu yang ada di negara-negara sedunia. Ada bentuknya itu kerjasama bilateral, ada yang multilateral, ada yang regional gitu kan. Nah, coba ada yang masih ingat nggak? Apa sih kerjasama bilateral? Apa itu multilateral? Dan apa itu regional? Ya, oke. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama regional. Bilateral dulu ya. Organisasi kerjasama bilateral itu merupakan kerjasama gitu kan. Organisasi kerjasama yang dilakukan oleh dua negara ya. Ingat, namanya juga bilateral itu dia hanya dua negara ya kerjasamanya. Misalnya antara Indonesia dengan Jepang. Oke. Nah, kemudian ada namanya multilateral. Kalau tadi bilateral itu cuma dua negara, kemudian kalau multilateral itu kerjasama dengan banyak negara. Ya, misalnya kayak contohnya itu organisasi OPEC ya. OPEC itu kan organisasi
banyak negara kan, itu ada dari Venezuela, ada dari Irak, Kuwait, Nigeria. Nah, itu semuanya kan termasuk ke dalam OPEC. Itu contoh dari organisasi kerjasama multilateral gitu, karena banyak negara atau lebih dari 2 negara. Kemudian ada yang namanya kerjasama regional. Tahu regional apa? Iya, betul. Regional itu kerjasama antar kawasan. Bukan antar kawasan, antar satu kawasan yang sama ya. Jadi regional itu namanya regional. Jadi organisasi kerjasama regional itu ya kerjasamanya yang ada di satu regional yang sama gitu, satu kawasan yang sama. Contohnya itu kayak organisasi ASEAN, nih ASEAN, APEC, kemudian ada namanya Uni Eropa. Nah, itu semuanya itu contoh-contoh dari kerjasama regional gitu, karena berada di dalam satu kawasan yang sama gitu. Kayak ASEAN kan itu kawasan Asia Tenggara. APEC itu kan kawasan Asia Pasifik. Uni Eropa itu di kawasan Eropa. Nah, itulah gitu. Kesemuanya itu merupakan kerjasama yang ada di dunia gitu. Entah itu bilateral, entah itu multilateral, entah itu regional. Sampai sini paham? Oke. Oke, tadi kalian sudah tahu kan mengenai kerjasama bilateral, multilateral, regional, dan kalian sudah tahu nih lambang-lambang kerjasama, beberapa lambang kerjasama yang ada di dunia. Nah, coba sekarang Ibu mau tahu apa sih gitu pengertian dari kerjasama itu sendiri? Iya, betul. Nah, kita lihat ya jawaban kalian. Benar nggak coba tadi mengenai kerjasama? Nah, kita lihat nih tadi. Kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 2 atau lebih pihak yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini mah gampang ya, gampang dipahami gitu kan. Maksudnya kerjasama itu ternyata kegiatan yang dilakukan oleh 2 pihak atau lebih karena punya tujuan tertentu. Ya kayak tadi nih, contohnya antara Indonesia dengan Jepang ya. Indonesia sama Jepang itu kan melakukan kerjasama. Itu kan adanya kegiatan kan. Kegiatannya berupa ya ekspor impor barang gitu kan. Indonesia mengekspor barang ke Jepang, dan Jepang mengekspor barang ke Indonesia. Nah, itu kan artinya adanya suatu kegiatan kan yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih gitu kan. Kemudian ditujukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi tadi itu kan antara Indonesia dengan Jepang. Itu kan mereka melakukan kerjasama ekspor impor karena ternyata ada tujuannya. Kalau tujuan ekspor impor untuk negara Indonesia sama Jepang itu apa sih? Iya, betul. Jadi tujuannya itu salah satunya gitu kan, karena untuk memenuhi gitu kan kebutuhan yang berada di dalam negara itu sendiri. Ya kayak tadi gitu kan contohnya Indonesia kan kurang begitu lihai gitu kan, kurang mampu dalam memproduksi barang-barang elektronik gitu kan yang kualitasnya itu bagus. Ya kita lihat aja nih kayak handphone gitu kan, handphone, kemudian laptop, barang-barang elektronik gitu kan yang kalian pakai kayak TV, kulkas, AC, itu kan semua diproduksi kan, kebanyakan itu berasal dari negara Jepang gitu kan. Karena ya di Indonesia itu butuh gitu kan, sedangkan di Indonesianya sendiri gitu kan ya tenaga ahli untuk membuat barang-barang elektronik tersebut tuh ya belum mumpuni gitu kan, belum begitu bagus gitu kan. Makanya Indonesia melakukan kerjasama dengan Jepang gitu kan untuk memenuhi kebutuhan elektronik gitu kan dalam negeri Indonesia. Nah, sedangkan Jepang juga sama. Jepang melakukan kerjasama dengan Indonesia gitu kan karena dia
pengen mencukupi kebutuhan di dalam negerinya gitu. Yang di dalam negerinya itu ya kurang terpenuhi lah kebutuhannya. Ya misalnya seperti kayu lapis, kemudian tekstil dan lain sebagainya. Itu kan didatangkan semuanya dari Indonesia gitu karena untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu sendiri. Nah, jadi itulah gitu yang dinamakan dengan kerjasama. Jadi adanya kegiatan antara dua negara atau lebih dan kemudian ada tujuannya. Ya kayak tadi contohnya Indonesia dengan Jepang. Kegiatannya berupa ekspor impor. Pelakunya kan dua negara kan, yaitu Indonesia dengan Jepang. Dan kemudian ada tujuannya. Tujuannya apa? Melakukan ekspor impor kerjasama ya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Seperti itu. Bisa dipahami? Alhamdulillah ya kalau bisa mah. Nah, kemudian kita lanjut. Tadi kan kita sudah tahu tentang pengertian dari kerjasama. Sekarang kita lihat nih, kira-kira faktor apa sih yang mendorong gitu, yang mendorong terjadinya kerjasama gitu di antara negara-negara yang ada di dunia, khususnya negara-negara ASEAN. Nah, kita lihat, ada yang tahu dulu nggak coba kira-kira faktor pendorongnya apa aja coba? Yuk, coba tulis dulu. Oke, kalau sudah nih, kita lihat ya. Faktor pendorong terjadinya kerjasama yang pertama, yaitu adalah jeleng. Nah, ini dia. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Jadi, kesamaan sumber daya alam gitu kan, yang dimiliki oleh negara-negara di dunia, ternyata mendorong terjadinya kerjasama ekonomi, khususnya di bidang ekonomi ya. Contohnya nih, kesamaan dalam bidang sumber daya alam itu seperti organisasi OPEC. Ya, masih ingat OPEC? Iya, OPEC itu organisasi pengekspor minyak sedunia kan, yang dihasilkan oleh negara-negara yang memiliki minyak gitu. Ya kayak tadi, contohnya Kuwait, Irak, Iran, Arab Saudi, Nigeria, mereka itu kan negara-negara penghasil minyak bumi gitu kan yang ada di dunia. Karena mereka memiliki kesamaan gitu kan dalam menghasilkan minyak bumi, ya akhirnya di antara negara-negara tersebut ya ini gitu apa namanya melakukan kerjasama membentuk organisasi ya salah satunya organisasi OPEC seperti itu. Kemudian selain kesamaan, ternyata perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara di dunia juga mendorong gitu kan untuk melakukan terjadinya kerjasama gitu. Ya contohnya nih misalnya antara Singapura dengan negara-negara ASEAN. Kalian tahu kan bahwa Singapura itu negara yang paling miskin sumber daya alamnya gitu di antara negara-negara se-Asia Tenggara gitu kan. Mereka itu nggak punya gitu yang namanya sumber daya alam, tapi ternyata industri mereka maju gitu. Nah, itu hasil industri mereka itu gitu kan bahan-bahan bakunya, sumber daya alamnya itu ya diimpor gitu dari negara-negara sekitar kawasan Asia Tenggara. Nah, karena Singapura kan tergabung dalam organisasi ASEAN gitu kan, karena dia itu nggak punya gitu kan sumber daya alam yang dapat ia gunakan untuk produksi bahan-bahan industrinya gitu kan, makanya Singapura gitu melakukan kerjasama dengan negara-negara se-Asia Tenggara begitu. Sampai sini paham? Oke. Nah, kalau tadi kalian sudah paham ya faktor pendorong yang pertama, kita lanjut ya ke faktor pendorong yang kedua. Jreng. Nah, faktor pendorong yang kedua itu ternyata karena adanya kesamaan dan perbedaan wilayah ya. Kita lihat nih, ternyata kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis dari negara-negara sedunia bisa mendorong terjadinya kerjasama. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu? Good. Nah, contohnya itu seperti organisasi ASEAN, ya kan?
ASEAN itu kan terbentuk gitu kan, salah satu faktornya itu karena adanya kesamaan wilayah gitu kan di antara negara-negaranya gitu. Kesamaannya berupa apa? Ya, misalnya kesamaan berupa berada di dalam satu kawasan yang sama, yaitu kawasan Asia Tenggara. Kemudian kan negara-negara se-Asia Tenggara itu kan kebanyakan gitu kan berada di iklim yang tropis gitu kan, sehingga kebanyakan juga eh, apa tuh perekonomiannya itu di bidang pertanian gitu kan, karena mereka memiliki kesamaan dari segi geografisnya gitu kan, sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, terus sama-sama memiliki letak yang strategis gitu kan. Makanya biar lebih menguntungkan gitu kan bagi negara-negara se-Asia Tenggara, maka dibentuklah yang namanya organisasi ASEAN gitu kan, yang pada awal-awal pertemuan sudah kita pelajari seperti itu. Sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke faktor pendorong yang ketiga. Kira-kira apa ya? Coba kita lihat. Nah, faktor pendorong yang ketiga yaitu tentang perbedaan perkembangan teknologi. Nah, ternyata perbedaan perkembangan teknologi juga gitu kan bisa mendorong terjadinya kerjasama antar negara-negara sedunia. Nah, ada yang bisa ngasih contoh? Oke, good. Nah, salah satu contohnya itu ya kerjasama gitu kan antara Indonesia dengan Jepang, ya kan? Nah, Jepang itu kita lihat kan dari segi teknologi, Jepang itu kan mereka lebih maju gitu kan, lebih pesat teknologinya dibandingkan dengan Indonesia gitu kan. Karena Jepang gitu kan teknologinya itu lebih berkembang dan lebih maju dari Indonesia gitu kan. Makanya Jepang dengan Indonesia gitu kan melakukan kerjasama gitu kan agar kebutuhan-kebutuhan dalam negeri Indonesia dan Jepang pun terpenuhi gitu kan. Ya kita lihat aja dari segi teknologi misalnya Indonesia tadi ya. Indonesia itu kan kita lihat kan sumber daya manusianya itu belum mampu gitu kan ya, belum mampu untuk menciptakan gitu kan teknologi-teknologi yang canggih seperti halnya kayak di Jepang gitu kan ya, kayak kita lihat aja tuh kan dari barang-barang elektronik, barang-barang kendaraan gitu kan, kendaraan bermotor, semua kan kebanyakan dihasilkan oleh negara Jepang gitu kan, karena teknologi kita yang jauh ketinggalan gitu kan dibandingkan dengan Jepang gitu. Makanya gitu kan biar kebutuhan Indonesia terpenuhi gitu kan, karena Indonesia pun teknologinya ketinggalan ya, akhirnya biar Indonesia biar lebih cepat maju juga gitu kan dalam hal perkembangan teknologinya, ya kita kerjasama lah gitu kan dengan negara Jepang, terus juga negara Cina dan lain sebagainya. Ya contoh aja lah sekarang itu kan kita tuh kan handphone kan, kita lihat handphone yang kita pakai sekarang pun sebenarnya itu udah buatan Indonesia gitu kan, walaupun gitu mesin-mesinnya masih didatangkan dari negara produsennya seperti Cina dan Jepang itu tadi gitu kan. Itu karena Indonesia yaitu melakukan kerjasama dengan negara-negara tersebut, dan negara Indonesia itu sekarang ngasih syarat gitu kan kalau misalnya negara-negara lain itu gitu kan pengen investasi gitu kan, pengen ya pokoknya itunya masuk gitulah, barang-barang hasil mereka itu masuk gitu, syaratnya yaitu tadi gitu harus ada pabrik pembuatannya di Indonesia gitu. Tujuannya biar apa? Ya biar ada namanya terjadinya alih teknologi gitu, biar orang-orang Indonesia tuh gampangnya nih, bahasa kaliannya itu gampangnya tuh biar lebih pinter lagi gitu, biar bisa ngerakit dan lain sebagainya gitu. Jadi kan nanti otomatis kan ada
orang-orang nih tenaga ahli dari Jepang, dari Cina yang datang ke Indonesia kan, yang mengajarkan orang-orang Indonesia untuk membuat handphone gitu kan. Makanya sekarang orang-orang Indonesia sudah pandai gitu kan untuk merakit, membuat handphone, membuat kendaraan bermotor, mobil, dan lain sebagainya. Itu karena adanya kerjasama yang disebabkan oleh faktor perbedaan perkembangan teknologi. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami kita lanjut ke yang keempat. Nah, kita lihat nih perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Nah, ternyata nih ya, perbedaan iklim dan kesuburan tanah juga mendorong terjadinya kerjasama antar negara-negara di dunia. Ada yang bisa ngasih contoh? Apa contohnya? Ya, betul. Contohnya itu misalnya antara negara-negara yang ada di kawasan iklim tropis dengan negara-negara yang ada di kawasan iklim subtropis dan lain sebagainya, gitu kan. Kita lihat kan, negara-negara yang ada di kawasan subtropis kan, mereka itu biasanya masih membutuhkan sayur-sayuran, buah-buahan yang dihasilkan oleh negara-negara beriklim tropis gitu kan. Karena kan biasanya gitu kan buah-buahan, sayur-sayuran kan ada gitu kan yang nggak bisa tumbuh di negara beriklim subtropis gitu kan. Makanya gitu kan orang-orang yang berada di negara subtropis yang membutuhkan sayur dan buah-buahan dari negara iklim tropis itu bekerja sama gitu, tukar menukar barang gitu kan. Mereka mendatangkan sayur-sayuran dan buah-buahan yang berasal dari negara beriklim tropis karena untuk memenuhi kebutuhannya, karena iklim mereka itu tidak memungkinkan gitu untuk tumbuhnya sayur-sayuran dan buah-buahan yang mereka butuhkan gitu, karena sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut hanya tumbuh gitu kan di daerah beriklim tropis. Makanya mereka terjadilah kerjasama gitu di antara negara-negara tersebut. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, kalau tadi kalian sudah paham ya tentang faktor pendorong terjadinya kerjasama, kita lanjut lagi nih. Kira-kira lanjutnya itu sekarang ke faktor penghambat terjadinya kerjasama. Nah, kira-kira coba kalian pikir dulu deh, kira-kira apa sih faktor-faktor yang menghambat terjadinya kerjasama? Oke, Ibu kasih waktu sebentar ya. Oke, nah kalau kalian sudah menjawab tentang faktor penghambat terjadinya kerjasama, sekarang kita lihat ya, kita samakan jawaban kalian dengan jawaban Ibu. Kita lihat nih, faktor penghambat terjadinya kerjasama yang pertama, yaitu adanya perbedaan ideologi. Nah, kalian tahu kan ideologi? Ideologi itu ya paham gitu, paham-paham yang dianut oleh suatu negara untuk menjalankan kegiatan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, contohnya nih, kita lihat nih yang lagi panas-panasnya gitu kan. Kita lihat fenomena antara kerjasama yang dilakukan antara negara Amerika Serikat dengan negara apa coba? Good, negara Cina. Nah, kita lihat kan, Amerika Serikat dengan Cina itu mereka memiliki perbedaan ideologi loh. Amerika Serikat mempunyai ideologi liberalnya dan negara Cina mempunyai ideologi komunisnya gitu. Nah, ini ya di antara mereka itu kan adanya perbedaan ideologi gitu kan, sehingga karena perbedaan ideologi mereka yang berbeda tersebut gitu kan menghambat terjadinya kerjasama gitu kan di antara mereka. Ya kita lihat aja kan antara Amerika Serikat dengan Cina selalu saling terjadinya perang dagang gitu kan, selain karena faktor pengen mendominasi ekonomi dunia gitu kan, mereka juga salah satu faktornya itu ya karena adanya perbedaan ideologi gitu yang ada di antara mereka, Cina dengan komunisnya dan Amerika Serikat dengan liberalnya gitu. Karena mereka berbeda ideologi gitu kan, makanya mereka itu ya sampai sekarang ya itulah terjadi
saling ya memutuskan hubungan kerjasama gitu kan di antara Amerika Serikat dengan Cina. Kalau kalian tahu mah gitu kan beberapa tahun kemarin tuh antara Cina sama Amerika Serikat itu kan yang Android Huawei, antara Android dengan pihak Huawei kan itu memutuskan kerjasamanya kan, hingga akhirnya Huawei itu ponsel Huawei itu operasi sistem handphonenya itu tidak menggunakan Android lagi gitu, mereka bikin operating sistemnya sendiri gitu kan, karena antara Cina dengan Amerika Serikat ya itu tadi gitu kan udah nggak mau kerjasama gitu kan dalam hal ekonominya, karena adanya salah satunya gitu kan adanya perbedaan ideologi gitu. Paham? Oke, kalau paham kita lanjut yang kedua. Nah, ini yang kedua yaitu karena adanya konflik dan peperangan. Nah, ini konflik dan peperangan juga otomatis lah ya menghambat terjadinya kerjasama di antara negara-negara sedunia gitu. Karena ini berhubungan gitu kan dengan faktor keamanan gitu kan dari negara tersebut. Kalau negara tersebut terjadi konflik dan peperangan, ya otomatis kan pasti negara tersebut nggak aman dong untuk bisa dimasukin barang-barang dari buatan kita. Kita kalau mau investasi aja malah jadi takut kan gitu kan, karena keadaan negaranya yang memang lagi nggak aman gitu ya. Contohnya aja kayak di Palestina gitu kan. Palestina itu kan sampai sekarang gitu kan keadaan negaranya itu kan nggak aman gitu kan, karena selalu terjadi konflik gitu kan dengan negara Israel. Makanya itu sebenarnya Palestina dalam hal kerjasama ekonominya ya menjadi penghambat gitu bagi negara Palestina, karena mereka ya negaranya itu nggak aman gitu. Contoh lainnya ya kayak Indonesia pada saat banyak teroris waktu itu tuh, bom Bali 1, bom Bali 2, Hotel JW Marriott gitu kan. Kalau kalian pernah tahu mah. Nah, itu karena Indonesia pada saat itu gitu kan keadaannya nggak aman, lagi banyak teroris, ya akhirnya itu tadi gitu banyak investor yang mengurungkan dirinya gitu kan untuk melakukan kerjasama gitu kan dengan negara Indonesia karena keadaan negaranya yang sedang tidak aman gitu. Paham? Oke, kalau paham kita lanjut yang ketiga. Nah, ini yang ketiga itu faktor penghambatnya karena adanya kebijakan protektif. Apa sih protektif? Protektif itu perlindungan gitu, melindungi. Jadi gini maksudnya perlindungan apa? Maksudnya ini begini, nah. Kita lihat ya, sekarang itu kan barang-barang impor itu kan sangat banyak gitu kan di Indonesia gitu kan. Ya misalnya dari baja gitu ya, industri baja di Indonesia kan ada gitu kan, penghasil baja Indonesia itu ada. Sedangkan Indonesia juga ternyata mengimpor gitu kan baja-baja dari luar negeri gitu kan. Nah, biar industri baja Indonesia yang ada di Indonesia itu tidak kalah saing gitu kan dengan industri baja luar negeri gitu kan. Nah, Indonesia itu melakukan yang namanya kebijakan proteksi atau perlindungan gitu kan. Jadi Indonesia itu melarang gitu adanya impor baja dari luar negeri gitu kan dengan maksud memproteksi atau melindungi industri baja Indonesia dari industri baja luar negeri gitu. Intinya mah biar nggak kalah saing gitu. Indonesia akhirnya melarang eh, melarang impor baja dari luar negeri, yaitu tujuannya untuk proteksi, untuk melindungi agar industri baja di Indonesia itu tidak mengalami kebangkrutan, tidak mengalami kalah saing dari industri baja luar negeri. Nah, itu ya kebijakan proteksi itu intinya melindungi agar produksi dalam negeri itu tidak kalah saing gitu dengan produksi luar negeri seperti itu. Paham? Dan yang terakhir itu tentang perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, jadi ternyata karena adanya perbedaan kepentingan tiap-tiap negara itu bisa menghambat terjadinya kerjasama gitu. Contohnya kayak pada saat itu ada namanya organisasi CGI.
Konsultan Group of Indonesia gitu kan. Jadi organisasi CGI itu tuh kan dikhususkan gitu untuk menasehati gitu lah sebagai konsultan pembangunannya Indonesia aja ya, gampangnya itu. Nah, itu ternyata sekarang itu dibubarkan gitu kan karena CGI itu malah menjadi alat gitu kan bagi negara-negara maju gitu kan untuk mencampuri urusan dalam negerinya Indonesia gitu. Mereka ada kepentingan pengen mencampuri urusan dalam negerinya Indonesia. Makanya Indonesia sekarang sudah memutuskan hubungannya, sudah membubarkan namanya grup CGI atau Konsultan Group of Indonesia karena itu tadi CGI tersebut itu sudah dimasuki oleh ya kepentingan dari negara-negara maju yang pengen mengobrak-abrik gitu kan mencampuri urusan dalam negerinya Indonesia. Makanya itu disebut sebagai faktor penghambat terjadinya kerjasama. Sampai sini paham? Oke, kalau tadi kalian sudah paham nih tentang faktor penghambat terjadinya kerjasama, kita lanjut ke bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Nah, kita lihat nih, ada di bidang sosial budaya, ada di bidang politik keamanan, dan ada di bidang pendidikan dan ekonomi. Nah, kita lihat nih ya, di bidang sosial budaya nih, ada ASCC, Asian Socio-Cultural Community, ada ASCC Blueprint. Nah, kalau ini nih yang pertama sama yang kedua ini, ya ini kerjasama dalam bidang sosial budaya, komunitas sosial budaya negara-negara ASEAN. Terus ada yang namanya Senior Official Meetings on Social Welfare and Development atau SOM-SWD. Nah, ini kerjasama dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial bagi negara-negara ASEAN. Kemudian ada AMMSWD, ini merupakan pertemuan menteri yang membahas tentang kesejahteraan sosial dan juga pembangunan. Nah, ini ada juga ASEAN NGO atau ini kayak LSM, lembaga swadaya masyarakat itu sama ini membicarakan tentang kesejahteraan sosial dan pembangunan. Cuma kalau yang ini itu lebih ke LSM-nya gitu, lembaga swadaya masyarakatnya. Kemudian ini ada namanya AADMER, ADMER. Nah, ini kerjasama atau persetujuan, karena agreement itu kan persetujuan ya. Ini dalam mengatasi bencana alam gitu. Bencana alam dan gawat darurat. Kalau misalnya negara-negara ASEAN sedang dilanda bencana ya kayak waktu itu tuh bencana tsunami gitu kan. Nah, ini biasanya yang turun tangan ya ini kayak AAD, ADMER, NGO-nya, NGO mah enggak, ADMER-nya ya. Nah, kemudian ada ASEAN Sectoral Integration Protocol for Healthcare. Nah, ini lebih di bidang protokol yang nganuin kesehatan bagi kesehatan masyarakat bagi negara-negara ASEAN. Kemudian ini ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection, ini lebih kepada kayak jaminan sosialnya gitu, jaminan sosial bagi negara-negara ASEAN ya, kayak kalau di Indonesia mah kita kenal kayak BPJS gitu ya, BPJS, KIS, dan pokoknya lain sebagainya, itu kan di bidang social protection. Dan terus juga ada ASEAN Ministerial Meeting on Youth ya bacanya ya. Ini itu di bidang kepemudaan gitu, pemudaan negara-negara ASEAN. Nah, ini tinggal kalian hafalkan saja ya nama-nama bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Kemudian ini ada di bidang politik dan keamanan, ada APSC, Political Security Community. Nah, ini komunitas keamanan politik ya. Ini di bidang keamanan politik, blueprint juga sama. Terus ada ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration. Nah, ini zona aman, bebas, dan netral. Pokoknya jadi negara-negara ASEAN itu tidak boleh memihak ke dalam salah satu blok gitu kan, entah itu
blok komunis ataupun blok liberal seperti itu. Terus juga nggak boleh ada yang namanya nuklir ya, karena nuklir kan nanti bikin yang nggak aman gitulah dari negara-negara se-ASEAN. Terus juga ada TAC Treaty of Amity and Cooperation. Terus juga ada CNWFZ Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Jadi ASEAN itu merupakan zona yang bebas persenjataan nuklir. Nah itu juga ternyata dibahas dalam bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Aduh maaf ini kena. Kemudian kita lanjut ya. Tadi udah nyampe CNWFZ, kemudian ada Asian Convention on Counter-Terrorism. Nah, ini untuk mengatasi teroris ya di negara-negara ASEAN. Kita lihat ya dulu kan terutama gitu kan sebelum tahun 2020 itu banyak sekali teroris gitu kan di negara-negara Asia Tenggara gitu kan. Kalian kalau pernah dengar namanya Nurdin M. Top gitu kan, itu teroris gitu. Teroris yang berasal dari Malaysia. Nah, itu karena banyak teroris, akhirnya negara-negara se-Asia Tenggara ya ini bikin namanya ACCT. Nah, kemudian ada ADMM, Asian Defense Ministers Meeting. Ini pertemuan Menteri Pertahanannya ASEAN. Dan kemudian ada Asian Declaration on Transnational Crimes. Ini kejahatan antar negara transnasional, jadi yang membahas ya kayak perdagangan narkoba gitu kan, terus human trafficking atau perdagangan manusia, ini dibahas ke bidang politik dan keamanan. Dan yang terakhir ada di bidang pendidikan dan ekonomi. Nah, kita lihat nih ada Declaration of Strengthening Cooperation on Education to Achieve an Asian Caring and Shared Community. Nah, ini komunitas peduli intinya ya, peduli pendidikan bagi negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua ada ASET, Asian Education Ministers Meeting. Ini ternyata tentang pertemuan Menteri Pendidikan negara-negara ASEAN. Kemudian ada ASEAN COS, Asian Committee on Science and Technology. Ini di bidang sains dan teknologi. Ada student mobility itu pertukaran pelajar gampangnya. Terus ada Asian University Network, ada jejaring universitas ASEAN gitu kan. Jadi universitas-universitas yang ada di negara ASEAN itu mereka saling melakukan kerjasama gitu satu sama lain. Kemudian ada ACT, Asian Council of Teachers Convention. Ini tuh pertemuan antar guru-guru se-ASEAN. Nah, ini kalau yang terakhir, dua terakhir ini di bidang ekonomi, ada Asian Free Trade Area. Nah, ini tuh perdagangan bebas negara-negara ASEAN gitu. Jadi negara-negara ASEAN terlibat dalam perdagangan bebas. Jadi untuk jual beli itu dibebaskan namanya biaya ekspor dan biaya impornya gitu. Makanya sekarang kan banyak barang-barang dari negara-negara ASEAN karena kita sudah berada dalam AFTA ya, ASEAN Free Trade Area. Itu kurang lebih dimulai tahun 2004. Dan yang terakhir ini Asian Economic Community atau kita kenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Itu sama sekarang kita sudah berada dalam era MEA gitu kan. Kita menjadi warga negara ASEAN gitu kan, yang tergabung dalam ASEAN, kita makanya harus siap-siap gitu kan. Harus jadi manusia yang memiliki kualitas unggul, tenaga kerja unggul gitu, biar kita nggak kalah saing gitu sama tenaga kerja dari negara-negara ASEAN. Karena ini tadi MEA itu sudah mulai gitu, sudah mulai di akhir tahun 2015-an. Makanya ya kita sebagai siswa gitu, kita harus rajin belajar biar kita punya kualitas unggul gitu, nggak kalah dari kualitas sumber daya manusia negara-negara se-ASEAN seperti itu. Sampai sini paham? Oke, kalau kalian tadi sudah paham gitu kan tentang bentuk-bentuk kerjasama, tentang faktor penghambat, tentang faktor pendorong kerjasama ASEAN, coba ya nanti Ibu ada kuis gitu, nanti kalian tinggal klik linknya, terus ya mainin aja gitu, kuis gamenya, lebih ke game sih, itu game gitu, biar kalian di sela-sela waktu kalian gitu ya
ngerjain sambil bermain gitu ya, bermain tentang materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Dan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang masih ada penjelasan Ibu yang masih belum jelas, kalian boleh japri ke Ibu lewat WA, boleh juga sok kalian buka forum ya di Google Classroom biar nanti kita bisa diskusi di sana seperti itu. Oke, kalau misalnya sudah ya kita akhiri ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah nonton. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf nih, masih banyak kekurangan dalam penjelasan di video ini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.